Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah menginjak pada sesi yang ketiga di tanggal 15 Oktober 2023. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas beberapa topik dan penugasan sederhana ya. Nanti saya minta teman-teman untuk sedikit mempresentasikan apa yang sudah dibuat dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang karya sederhana yang sudah dibuat. Pada pagi hari ini kita akan berfokus pada topik karakteristik media untuk anak usia dini. Ya. Kalau kita lihat secara garis besar ya, media pendidikan untuk anak usia dini itu kita kelompokkan menjadi tiga kategori besar, tiga kelompok besar. Nah, kira-kira apa saja ini? Mungkin bisa ditebak dulu nih dengan Mbak Anissa. Bisa diberikan pendapatnya, Mbak Anissa, kira-kira tiga kelompok besar media bagi anak usia dini itu kira-kira apa aja nih? Media hasil teknologi cetak, Pak. Teknologi audio visual, That's right ya. Satu lagi. teknologi komputer, Pak. Oke, jadi secara garis besar tadi yang dijawab sudah 95% sudah benar ya. Jadi yang pertama adalah media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja. Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Yang mana media visual yang dapat diproyeksikan merupakan gambar atau tulisan yang karena tampak pada layar, misalnya gambar bergerak. Nah, sedangkan media atau gambar yang tidak dapat diproyeksikan merupakan gambar diam. Nah, ini yang dimaksud dengan media visual ya. Ada juga media audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, ya, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contohnya program kaset suara atau program radio. Dan yang ketiga adalah media audio visual, yaitu media ini merupakan kombinasi dari media visual dan media audio yang bisa disebut dengan media dengar pandang. Jadi untuk media digital ya, media tentunya yang berbasis digital ini dikelompokkan menjadi tiga saja ya memang ya. Jadi tadi yang pertama hanya visual saja yang bisa dilihat saja tanpa suara. Ya, kita melihat gerakan-gerakan gambar atau animasi video yang diam atau gambar doang. Tentunya ini teknologi ini sudah jarang ini kita temukan ini ya. Itu teknologinya pakai apa itu kemarin tuh? OHP, slide overhead projector. Nah, yang media yang pertama ini sudah jarang kita gunakan. Demikian juga media audio. Media audio ini hanya suara doang. Ya, ini juga terkadang masih sering kita gunakan ya. Terkadang masih sering kita gunakan. Anak-anak diperdengarkan cerita-cerita, dongeng-dongeng, atau mungkin cerita bersuara atau apa itu dulu namanya itu ya, sanggar cerita ya, sanggar cerita dulu ada itu. Jadi semacam kisah-kisah yang menyentuh hati, misalkan ada tokohnya adalah binatang dan lain-lain seperti itu. Nah, di era
Dulu 80-90 ini marak itu media audio gitu ya, dan ini penting juga ini media audio ini. Dia mampu merangsang daya pikiran, mampu merangsang daya imajinasi anak-anak kita. Dulu di era saya, era 80-an itu ya, ada serial drama Saur Sepuh misalnya, itu yang populer dulu ya. Saya mendengarkan itu. Tidak ada absen, tiap hari itu saya dengarkan. Ya, saya punya imajinasi yang luar biasa itu terhadap tokoh-tokohnya, terhadap setting kampungnya, di kampung Jamparingnya seperti apa, tokoh-tokoh yang lain ketika terjadi peperangan, pertarungan itu seperti apa. Itu saya punya imajinasi yang wah gitu ya. Tetapi ketika itu divisualisasikan dalam film, ternyata imajinasi saya di luar filmnya itu, di luar ekspektasi yang saya harapkan gitu. Filmnya kok begitu aja gitu, kok sederhana seperti itu. Berbeda dengan imajinasi yang ada di dalam pikiran saya gitu, yang pokoknya luar biasa gitu ya, tokoh-tokoh yang Brahma Kumbara itu seharusnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya daya kreativitas, maka imajinasi itu kita bisa tuangkan di dalam, kalau kita ahli di dalam membuat animasi, kita buat film animasinya. Kita buat animasinya, misalnya kalau susah mencari tokoh-tokoh yang sesungguhnya, ya kalau kita ahli di sinematografi, ya tentunya harus pas ini, memilih tokohnya yang cocok dengan karakter itu, setting tempat, dan lain-lain, sehingga bisa memenuhi harapan dari masyarakat. Nah, ini juga penting ya, walaupun ini teknologinya sederhana, audio ini juga penting untuk merangsang daya pikiran anak, daya imajinasi anak. Terutama bagi tipe-tipe siswa yang memiliki tipe gaya belajar auditori. Tipe gaya belajar auditori, kadang kalau kita jelaskan di kelas, anaknya tidak tenang ya, matanya mengarah ke sini ya, kadang gangguin temannya ya, tidak fokus ke gurunya. Tapi kalau dia tipe auditori, insya Allah walaupun dia nggak fokus menatap wajah gurunya, tetap paham. Walaupun dia tidak fokus menatap layar papan tulis atau layar LCD proyektor yang Bapak Ibu jelaskan, tipe-tipe siswa auditor ini tetap mampu bisa menangkap penjelasan guru. Nah, berbeda dengan media audiovisual ini ya, suaranya ada, audionya juga ada. Ini media yang boleh dikatakan paripurna. Ya, makanya yang paling banyak digunakan oleh saat ini media audiovisual. Bisa televisi, sekarang tentunya lebih populer dengan YouTube dan media sosial yang lain ya, di mana anak-anak lebih suka menonton media-media seperti itu ya. TV sudah mulai ditinggalkan, mungkin anak-anak lebih suka melihat audio video dari perangkat yang lebih mobile, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini media audiovisual ini mampu memberikan layanan kepada anak dengan gaya belajar apapun. Yang audio, yang auditori bisa ada suaranya, yang visual ada gambarnya. Ya, juga yang kinestetik, nanti bisa dia misalnya kita memutarkan film atau video yang misalnya memandu anak untuk melakukan gerakan apa, bisa melalui media audiovisual ini ya. Contohnya seperti televisi tadi dan media YouTube. Nah, selain bentuk media di atas, ternyata ada bentuk-bentuk media visual yang lain ya, yang boleh jadi tidak berbasis elektronik. Kalau yang tadi khusus yang berbasis elektronik, yang ini tidak berbasis elektronik, ini juga menjadi sebuah media bagi kita. Yang paling sederhana, yang paling klasik, yaitu papan tulis. Ya, kalau sekarang lebih
banyak kita temukan whiteboard papan putih dengan spidol. Kalau dulu ya lebih banyak kita temukan adalah papan hitam dengan kapur. Nah, papan hitam dengan kapur nampaknya juga sudah jarang ini kita temui ya. Sudah banyak diganti dengan whiteboard. Juga papan buletin yang tadi teman-teman kirim dalam file PDF itu bisa juga dicetak, ditempel di papan buletin. Bisa juga papan magnetik ya, yang tadi teman-teman kirim file PDF-nya juga bisa di print dan dicetak, dilengkapkan ya, dilengketkan di papan magnetik seperti ini. Ini juga sebagai media, sehingga nanti anak-anak bisa melihat ya, apa yang kita informasikan di sana, sehingga hafal lama-lama. Katakanlah lambang-lambang Pancasila, atau mungkin lambang-lambang atau simbol-simbol peraturan lalu lintas. Nah, kalau kita cetak kemudian kita tempel tiap hari anak-anak melewati, nah, insya Allah lama-lama akan hafal itu dengan lambang-lambang seperti itu artinya apa, untuk apa gitu ya. Juga papan lembar atau flip chart yang bisa dibolak-balik. Nah, serta papan rekat. Nah, seperti ini, flipboards. Ini juga masih relevan dan masih penting kita gunakan ya anak-anak. Bisa berinteraksi dengan papan rekat seperti ini. Walaupun secara teknologi perangkat-perangkat seperti itu, papan rekat, papan tulis ini sudah ada secara elektronik ya, papan tulis elektronik itu kita bisa gunakan ya. Misalnya kalau kita menggunakan Google Meet, di sana ada yang namanya Jamboard. Jamboard ini sebagai pengganti papan yang sesungguhnya, sebagai pengganti papan rekat atau papan tulis. Anak-anak bisa berinteraksi secara digital di Jamboard ketika kita menggunakan aplikasi Google Meet atau kita buka Jamboard secara khusus ya. Nah, ini adalah contoh papan tulis digital. Ini dalam studi kasus ini semua peserta memperkenalkan dirinya melalui tulisan-tulisan. Tentunya nulisnya ya pakai perangkat handphone yang mereka bawa. Teman-teman bisa menerapkan ini ya, menggunakan ini jika ya untuk sekedar variasi aja gitu ya. Variasi kapan-kapan mungkin perlu kita gunakan papan tulis digital ya, untuk memperkenalkan teknologi di sekolah kita ya. Walaupun ada papan biasa, boleh jadi ya sesekali kita gunakan papan tulis digital yang disebut dengan Jamboard. Dalam mengembangkan media display tentunya kita harus memperhatikan rule atau aturan-aturan atau prinsip-prinsip. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin Mbak Teresia? Prinsip-prinsip pengembangan media display itu antara lain pertama kesesuaian tujuan Pak. Desain media display harus sesuai dengan tujuan komunikasi. Yang kedua kesesuaian target audiensi. Yang ketiga sederhana dan jelas. Yang keempat kesesuaian visual. Yang kelima kesesuaian format. Selanjutnya kesesuaian responsif dan kesesuaian konsistensi. Itu saja Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi prinsip-prinsip pengembangan media display tadi yang sudah disampaikan Bu Yunita ya, harus memiliki beberapa hal tadi ya. Ada tadi yang disebutkan tadi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, tadi sudah benar ya. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Siswa mampu mengenal peralatan atau sarana transportasi misalnya kan.
Nah, berarti harus sesuai dengan tujuan, betul sekali. Kemudian harus kesesuaian dengan materi utama. Alat transportasi misalnya kalau kita ketahui ada darat, laut, dan udara. Ya, mungkin masuk ke materi utama pada topik hari ini adalah transportasi udara. Berarti nanti teman-teman bisa nih memperlihatkan media displaynya yang terkait dengan transportasi udara. Ada gambar helikopter, ada miniatur pesawat Boeing misalnya kan, ada gambar apalagi itu ya, jet tempur, berbagai jenis peralatan atau transportasi itu bisa kita berikan. Kalau ada replikanya ya replikanya bisa, kalau ada gambarnya ya itu materi utamanya. Kemudian kesesuaian dengan jenis serta ide dan gagasannya seperti apa, dan juga karakteristik siswa serta tata letak atau layoutnya itu seperti apa. Oke, jadi itu tadi terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan media display. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saja nih fungsi media, khususnya media visual atau display ini ya. Oke, Bu Mariama, boleh dijelaskan sedikit Bu Mariama? Media display sendiri berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami dan menangkap materi pembelajaran melalui media visual yang menarik dan mudah dimengerti. Selain itu, media display juga membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, Pak. Oke, that's right. Jadi ada beberapa fungsi memang tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Mariama terkait dengan fungsi media display. Ya, media pajang atau media realia atau kenyataan ya. Ya, tertarik untuk agar menarik ya, karena dengan menarik akan meningkatkan motivasi tadi ya. Untuk meningkatkan motivasi kita kemas secara menarik tampilannya. Nah, oke, seperti itu ya. Misalnya kita memperkenalkan media misalnya menjelaskan materi tentang transportasi darat ya. Transportasi darat. Ternyata bisnya ada wajahnya wajah kartun ya. Nah, seperti itu kan. Kemudian kendaraan-kendaraannya itu dibentuk semenarik mungkin walaupun di sesungguhnya tidak ada, bisa itu kita buat seperti itu. Depannya kendaraan itu dibuat seperti kepala binatang atau kepala kartun seperti itu bisa ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi atau menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian pembelajaran sesuai dengan konteks dalam topik apa seperti itu ya. Serta untuk menanamkan kebiasaan dan juga fungsinya untuk sebagai dekorasi hiasan ruangan kita. Ruangan kita bisa kita bikin lebih ramai, lebih semarak, penuh warna-warni, tetapi itu tidak sekedar sebagai dekorasi saja, juga sebagai media memperkenalkan sesuai dengan topik. Nanti yang misalnya ini alat-alat atau benda-benda replika ini ditaruh di pojok sana. Ada aneka alat transportasi darat. Di pojok sini ada aneka transportasi laut. Ada nanti di pojok sana lagi ada benda-benda yang lain. Untuk diberikan pembelajarannya juga sebagai dekorasi ruangan seperti itu. Nah, manfaat media display ini tergantung dari bentuk media displaynya. Misalnya papan tulis. Nah, media display ini paling sederhana dan banyak dipakai dalam proses pembelajaran. Dan bisa interaktif. Siswa mengerjakan apa yang ditugaskan di situ ya.
Begitu juga media papan pameran atau peragaan. Biasanya ada dikasih bingkai kaca ini di media-media seperti ini ya. Ini dapat dibuat dari papan tulis biasa juga. Kemudian dilapisi dengan flanel ya, atau papan magnetik. Mungkin juga bisa dilapisin kaca seperti itu. Yang mana media papan pameran ini juga bisa menginformasikan ide tentang topik tertentu, dapat dipajang dalam waktu yang relatif lama ya. Ada media dalam bentuk poster bersifat persuasif ini biasanya nih, ya, membujuk ya, agar menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna tulisan, dan kata-kata. Sebaiknya berwarna yang dinamis dan komunikatif. Dan media poster ini juga yang dijual di pasaran dalam bentuk cetak yang sudah jadi juga sudah banyak. Dan teman-teman juga bisa membuat poster yang menarik, nggak kalah kerennya dengan yang dijual ya, dengan media yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu membuat media poster dengan Canva, dan sebagian teman-teman sudah kirim, nanti bisa dijelaskan sedikit ya konsepnya seperti apa. Ada media gambar dan foto, ini sebaiknya berwarna agar menarik perhatian siswa. Ada panduannya, disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Dan juga tak kalah penting adalah diagram yang menyajikan bentuk visual dan hubungan dari sejumlah data dan angka-angka tertentu ya. Diagram-diagram ini juga penting juga. Oleh karena itu, apa saja nih strategi yang efektif untuk memanfaatkan media visual atau display ini ya. Strategi yang efektif, ini kata kuncinya ini. Kita membuat media, nah ketika kita kurang memahami strateginya, maka media tersebut boleh dikatakan nanti mubazir ini ya. Supaya tidak mubazir dan memiliki efektivitas apa yang kita buat, maka harus ada strategi-strategi khusus. Nah, strateginya apa saja ini? Nah, mungkin Mbak Eva bisa diberikan pendapatnya. Saya coba ya Pak. Ya. Pertama, melakukan persiapan sebelum menggunakan media. Lalu bagaimana saat kegiatan selama menggunakan media itu caranya. Terus yang ketiga, ada kegiatan tindak lanjut dari penggunaan media tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi pendapatnya tadi ya. Jadi kalau kita membuat media supaya tidak mubazir, tidak sia-sia, maka ada beberapa strategi pemanfaatannya. Yang pertama adalah letakkan papan pameran di tempat yang strategis, yang sering dilewati anak. Ketika anak dari tempat parkir menuju ke ruang kelas dilewati, berarti tiap hari lewat. Anak-anak mau menuju ke toilet, nah, nanti dikasih media apa ya, media tentang mungkin sosialisasi tentang kebersihan diri, tentang sosialisasi pentingnya mencuci tangan ya. Jadi yang pertama adalah meletakkan, jangan ditaruh di tempat yang sembunyi. Kalau ditaruh di tempat yang sembunyi nanti nggak kelihatan itu ya. Beda kalau kacang, ini kacang sembunyi itu, walaupun kacang sembunyi ya dicari orang itu ya. Nah, ini medianya ini harus diletakkan di tempat-tempat yang strategis, yang bisa dilihat anak tiap hari ya, di lorong-lorong tertentu. Anak melewati, mau menuju ke ruang kelas, mau menuju ke toilet, atau menuju ke tempat mana, akan melihat media itu. Yang kedua adalah unsur menarik perhatian. Karena
ini medianya ditujukan untuk anak usia dini, maka diperbanyak gambar-gambar, bisa dalam bentuk kartun, bisa dalam bentuk apa itu namanya itu, kalau di Canva juga ada fasilitasnya itu ya, komik, dibuat dalam bentuk komik cerita. Misalnya tujuannya adalah anak-anak mampu melakukan gerakan sholat misalnya, karena ini dibuat gambar-gambar. Anda harus ada gambarnya ya, jangan hanya tulisan saja ya, karena gambar ini bisa menceritakan 1000 kalimat dan membuat anak menarik perhatian, apalagi gambarnya lucu-lucu gitu ya. Nah ini, jadi strategi yang kedua adalah unsur menarik perhatian di medianya atau gambarnya. Kemudian bisa juga media itu benda-benda asli atau replika. Kemudian berikan pertanyaan pemantik ya, serta biarkan paparan dalam waktu yang lama. Jadi medianya ini ditaruh di tempat yang dalam waktu yang lama, mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan, setelah itu diganti dengan tema baru ya, sesuai dengan tujuannya. Nah ini, kemudian pemanfaatan yang lain yang harus diperhatikan adalah bahan ajar ya, 2 dimensi yang penggunaannya dipasang pada tempat-tempat tertentu agar siswa dapat melihat tadi ya. Poster digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang lebih bersifat tetap atau juga berubah bisa. Poster juga dapat berisi pengetahuan atau informasi dengan menggunakan tampilan yang sangat beragam, mulai dari foto, gambar, grafik, dan kata-kata. Dan juga sebaiknya berwarna yang dinamis dan komunikatif ya, sesuai dengan selera anak-anak PAUD, suka dengan warna-warna yang kaya ya. Kalau dia berubah media diagram, maka strateginya juga harus beda. Untuk kelas rendah gunakan diagram yang sederhana. Nah seperti ini, contoh bola ya. Nah, untuk menunjukkan jumlah siswa tertentu, misalnya siswa yang laki-laki, siswa yang perempuan berapa jumlahnya, bisa diwakili dengan bola seperti ini. Untuk kelas tinggi menggunakan gambar yang lebih kompleks ya, ini kotak-kotak orang memancing seperti ini ya. Nah tentunya setiap media ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam memanfaatkan media seperti poster, gambar atau diagram, ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, juga bentuk medianya juga berbeda. Misalnya ini, tujuannya adalah untuk menarik perhatian siswa. Bisa juga nanti teman-teman membuat gambar atau diagram yang berwarna. Contohnya seperti ini. Ada ayam yang menyeberang di sungai ini, ada penuh warna-warni ini ya. Kemudian ada juga tujuan media itu untuk mempengaruhi emosi anak, untuk membentuk sikap sopan santun atau suka menolong atau bagaimana gitu ya. Nah, kita berikan foto-foto yang sesuai seperti ini ya. Nah, anak-anak berada dimanapun tetap punya semangat belajar, biar di tengah sawah, di tengah hutan. Ini tujuannya untuk membentuk sikap, untuk mempengaruhi sikap bahwa belajar itu bisa di mana saja, ya kapan saja, ya dan dengan siapa saja ini ya. Diilustrasikan gambar seperti ini, anak-anak main membaca buku di tengah sawah. Misalnya yang lain adalah tujuan dari gambar tersebut untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu konsep. Nah, medianya bisa kombinasi metode dan media pembelajaran ceramah, buku dengan gambar yang sesuai.
Nah, contoh ini gambar gajah ini ya, memperkenalkan binatang gajah misalnya nih ya. Kita mestinya membahas mamalia, membahas karnivora, omnivora. Nah, kita bisa berikan penjelasan-penjelasan ilustrasi yang untuk memperdalam materi. Atau kita ingin membuat media tujuannya supaya anak bisa mempelajari secara mandiri. Udah nanti tanpa dipandu oleh guru atau tutor bisa ini kira-kira seperti apa nih. Nah, tentunya kita bisa kombinasikan medianya. Ada gambar, diagram dengan panduan atau penjelasannya. Jadi tidak hanya gambar saja ya. Mungkin memang kadang gambar ini bisa mewakili 1000 kata. Nah, tentunya teman-teman bisa juga kombinasikan mengenai gambar tersebut dengan kata-kata. Siapa tahu di antara siswa tidak mampu memahami ini gambar apa ini gitu. Ini gambar apa yang disajikan, terus maksudnya gambar ini ditayangkan di sini untuk apa ya, ini perlu dikasih penjelasan. Ini namanya, ini fungsinya, ini cara tumbuhnya seperti ini, bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, ini perlu penjelasan-penjelasan lengkap seperti itu jika media tersebut digunakan untuk siswa dapat secara mandiri belajar memahami. Ada gambar dan juga ada kata-kata di dalamnya. Nah, tentunya di dalam membuat media visual ya, atau display, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip desainnya, prinsip-prinsip seni grafisnya. Nah, prinsip-prinsip di dalam mendesain, ya, boleh dikatakan prinsip desain grafis untuk membuat media visual itu kira-kira apa saja nih yang harus diperhatikan ini. Oke, bisa dibantu memberikan pendapatnya Mbak Nurjana. Ya. 7 prinsip dasar desain grafis. Yang pertama itu kesatuan. Prinsip pertama adalah kesatuan. Ya, yang memiliki arti sebagai salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Yang kedua keseimbangan atau balance, Pak. Ya, yang ketiga, ya. Proporsi atau proportion. Yang keempat irama. Yang kelima kontras. Yang keenam harmoni, dan yang ketujuh penekanan atau empasis, Pak. Oke, that's right ya. Jadi betul sekali. Jadi ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan di dalam membuat media display. Yang pertama tadi ada disebutkan kesederhanaan atau simplicity. Ya, simplicity atau simple, kesederhanaan. Gunakan desain yang sederhana. Tidak perlu terlalu detail karena akan menyulitkan konsep utamanya. Ya. Yang simple pun bisa menjadi efektif dan bisa menjadi menarik. Tadi betul apa yang dikatakan Pak Nurjana. Ada yang kedua adalah unity. Unity atau kesatuan. Keterkaitan antara objek yang ada merupakan satu kumpulan objek yang saling mendukung. Ketika kita membuat ilustrasi memperkenalkan media terkait dengan topik transportasi darat ya, selain ada kereta apinya, mungkin dukungan-dukungan visual yang lain, relnya, stasiunnya, yang mana ini satu kesatuan bahwa transportasi yang namanya kereta api itu berjalan di atas rel, ya, tidak bisa berjalan di jalan raya yang beraspal seperti itu gitu ya.
dan juga ada stasiun pemberhentian. Tidak bisa berhenti di mana-mana sesuai seperti taksi, seperti bis. Nah, rangkaian media ini saling mendukung, menjadi satu kesatuan materi tertentu. Ketika kita tadi contohnya tadi menjelaskan tentang alat transportasi darat, misalnya kereta api tadi. Begitu juga misalnya kita memperkenalkan alat transportasi laut, sungai ya, air gitu ya. Tentunya ada elemen-elemen yang lain ya. Nah, tidak kita meletakkan gambar kapal tapi di jalan raya yang beraspal kan, nah itu kurang pas ya. Tentunya kapal ada diilustrasikan di pelabuhan, ada sungainya. Nah ini yang dimaksud dengan kesatuan antar gambar yang satu dengan gambar yang lain saling mendukung, atau unity atau kesatuan. Kemudian ada stressing atau emphasizing ya. Stressing atau emphasizing atau penekanan, menunjukkan fokus utama dari suatu pesan yang ingin disampaikan. Pesan utamanya apa di sini? Misalnya kita membuat media pembiasaan mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur. Nah, tentunya di dalam membuat media seperti itu ya ada bagian yang ditekankan. Ya, bagian yang ditekankan ini yang perlu di-highlight. Ya, di-highlight, dijadikan senter atau pusat perhatian. Mungkin bagian tangannya yang berada di kucuran tempat cuci wastafel misalnya kan. Nah, itu yang diperjelas ya kan. Walaupun di sana juga ada elemen-elemen gambar yang lain ya. Tapi bagian mana yang perlu ditekankan ini bisa di-highlight, bisa diperbesar, ditaruh di center atau dikasih warna khusus. Nah, itu adalah strategi memberikan penekanan atau emphasizing atau stressing dari media yang kita buat. Dan juga tadi betul sekali juga terkait balancing atau keseimbangan. Ya, peletakan objek dilakukan dengan memilih bentuk keseimbangan formal, ya, bersifat simetris, ya, sisi kiri dan kanan simetris, ya, rata kiri dan rata kanan, atau informal bersifat asimetris juga bisa. Dan itu bagian dari seni. Ya, mau yang simetris atau kiri dan kanan seimbang, ya, rata, atau yang asimetris untuk memberikan unsur seninya, yang penting itu lebih nyaman, lebih enak dipandang, itu juga bagian dari unsur keseimbangan. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan di paparan layout saya di sini, saya memberikan goresan warna biru, warna kuning, warna putih. Ini kalau dari sisi keseimbangan ini masuk simetris atau asimetris ini? Garisnya tidak simetris, Pak, karena tidak ada keseimbangan antara kanan dan kiri. Tapi kanan dan kirinya. Iya, that's right. Jadi betul, tidak simetris ya. Tapi masih kelihatan indah aja kan ya. Berbeda dengan logo ini. Iya, Pak. Nah, ini logo. Kalau logo ini simetris atau enggak nih, logo UT ini? Menurut saya simetris. Ya, betul sekali ya. Jadi yang simetris ini yang tergambar, tercermin dalam logo UT. Logo itu ini bagiannya sama ya, antara sisi kiri dan sisi kanan ya. Ya, bolanya, lingkarannya terbelah. Lingkaran bola dunia terbelah di tengah, kiri dan kanan. Juga ada gambar buku. Bukunya juga terbelah kiri dan kanan yang sama ukurannya. Ini simetris. Nah, tapi kalau goresan yang di sini, yang saya paparkan di bawah tabel ini tidak simetris. Ya, tetapi masih memberikan unsur
keindahan dan keseimbangan ya. Kadang kita perlu seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke media realia. Media realia ini media yang betul-betul nyata, yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi, budaya, situasi, kehidupan, dan lain-lain. Jadi benda nyatanya asli itu yang disebut dengan media realia. Ya, saya rasa untuk media realia ini juga tidak sulit ya kita temukan ya. Kita memperkenalkan sayur mayur dengan nama-namanya, entah itu namanya nanti kita anak-anak kita perkenalkan dengan sebutan bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Oke, misalnya kita belajar mengenal kosakata bahasa Inggris atau bahasa Arab atau yang lain ya. Kita tunjukkan media realianya. Oh, ini ada pisang, banana bahasa Inggrisnya. Oh, ini ada watermelon, ya, semangka. Oh, ini namanya avocado, misalkan avokat. Oh, ini namanya mango, atau mangga ya. Jadi benda-bendanya asli kalau memang itu sangat memungkinkan, juga bisa digunakan sebagai media, yaitu sebutannya yaitu media realia, benda-benda asli, benda-benda nyata, untuk memahamkan konsep-konsep tertentu. Ini juga penting digunakan. Dan media realia ini ada yang sudah tersedia, yaitu memanfaatkan segala bentuk benda atau peristiwa asli yang sudah ada untuk dirangkai menjadi kegiatan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Contoh tadi saya sudah paparkan buah-buahan, sayur-sayuran ya. Kemudian ketika kita menyeberang jalan yang benar dan aman, memanfaatkan ruas jalan yang ada di sekitar di sekolah ya, media marka jalan itu sesuatu yang nyata kita jelaskan. Kalau kita nyebrang itu harus di marka jalan. Marka jalan bentuknya seperti ini, garis-garis. Nah, kalau di marka jalan maka ada kewajiban kendaraan harus berhenti. Kalau kita menyeberang di marka jalan, kalau terjadi kecelakaan kita yang disalahkan. Nah, seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu menggunakan media yang realia ya. Atau mungkin anak-anak kita ajak ke karya wisata, ke kebun binatang, ke museum, ke galeri ya, atau ke belanja ke mall, mengenal benda-benda yang ada di situ dan seterusnya. Media yang perlu dirancang sebelum digunakan dalam proses pembelajaran yaitu dengan media desain ya. Bila realia yang dibutuhkan sangat sulit untuk dibawa ke kelas atau sulit mengajak siswa melihat langsung benda atau peristiwa yang sesungguhnya, maka perlu media yang dengan desain tersendiri. Bentuk miniatur. Contoh misalnya, bentuk dan cara kerja jantung. Hewan dapat menggunakan jantung ayam atau burung yang telah diawetkan, atau benda-benda herbarium seperti itu. Jadi ada media pengganti ketika itu sulit dibawa ke kelas karena ukurannya yang terlalu besar atau sulit mendapatkan atau yang lain. Nah, oleh karena itu media ini juga perlu dievaluasi dalam hal pemanfaatannya ini, sesuai dengan tujuannya. Oke, misalnya evaluasi sumatif sebelum memanfaatkan media, di mana tujuannya itu mendapatkan masukan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum media tersebut dimanfaatkan. Setelah dievaluasi, maka siswa bisa melihat apakah media yang digunakan memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar atau siswa atau tidak. Jika itu memberikan dampak yang positif, perlu dipertahankan. Kemudian jika itu
kurang memberikan dampak yang positif, ya perlu diganti. Mungkin diganti dengan media yang lain, atau desainnya mungkin kita sesuaikan, kita perbaiki, atau mungkin tata letaknya tadi yang kita letakkan kurang terbaca oleh siswa. Nah, itu kita bisa perbaiki. Kita melakukan refleksi. Juga kita bisa menyesuaikan kondisi agar cocok dan tepat waktu untuk membantu siswa yang belajar. Yang mana nanti dievaluasi apakah dengan mengamati hasil belajar siswa, bertanya kepada siswa, memberikan tes tertulis atau yang lain-lain, itu adalah bentuk-bentuk evaluasi apakah media kita sudah efektif untuk digunakan kepada siswa. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, evaluasi ini bagian dari umpan balik, bagian dari refleksi. Ketika kita menggunakan media ini, kita bisa minta masukan dari anak-anak. Ya, kira-kira bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak merasa senang? Kemudian bagaimana pendapat anak-anak ketika ibu gurunya menggunakan media ini? Pendapat anak-anak bagaimana? Apakah dia senang? Atau mungkin komentarnya, bagus Bu, ini lucu, menarik, ini menggemaskan, gitu kan? Nah, itu adalah bentuk-bentuk evaluasi atau umpan balik atau refleksi yang bisa kita jadikan pedoman untuk perbaikan ke depan. Dan di dalam kurikulum Merdeka ini penting, namanya umpan balik atau evaluasi atau refleksi seperti itu. Nah, tentu saja kalau berbicara media untuk pendidikan anak usia dini, ada media berbasis sentra, di mana media pada anak usia dini dapat dikelompokkan berdasarkan sentra. Setiap sentra dalam pembelajaran memuat atau meliputi dari peralatan media yang mendukung dari sentra yang ada. Di mana sentra-sentra yang sering digunakan di Indonesia dalam pembelajaran anak usia dini ada sentra seni, sentra balok, sentra matematika, sentra sosiodrama, sentra membaca, sentra menulis, sentra musik, dan sentra sains. Sebagai contoh peralatan atau media yang ada dalam sentra sains, mungkin nanti ada magnetik, ada tanaman dengan jenis yang berbeda, ada serangga hidup, ada koleksi bebatuan, ada fosil, ada tablas bunyi-bunyian. Nah, ini biasanya di lembaga-lembaga PAUD punya ruangan-ruangan khusus, ya, ruangan-ruangan khusus dengan tema dan sentra yang sesuai dengan pengelompokannya, apakah itu sentra seni, balok, matematika, dan yang lain-lain. Nah, kriteria apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan media ini, ya? Nah, ini kan banyak sekali kan media-media tadi yang bisa kita pilih, ya. Kita bisa menentukan, oh ini hari ini topiknya ini, maka saya pilih media ini. Nah, tentunya di dalam pemilihan itu perlu kita ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan, ya. Sehingga kita bisa menyesuaikan kira-kira apa nih kriterianya nih. Nah, teman-teman bisa bantu memberikan pendapatnya nih. Kriteria apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, ya Pak? Oke. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, tempat untuk mendukung isi pembelajaran, praktis atau luas, terus guru tampil menggunakan 5 pengelolaan secara teknis, Pak, atau bermutu. Oke, betul sekali. Jadi
pemilihan media untuk anak usia dini ini harus memperhatikan beberapa hal. Kalau kita berdasarkan teori Angkowo, ada 5 hal ini yang perlu diperhatikan. Tadi sesuai dengan yang disebutkan oleh Bu Mariama, yaitu tujuan, yaitu media yang dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan adalah kriteria yang paling cocok. Tujuannya misalnya membentuk sikap anak menjadi ini, oh berarti ini cocok ini. Ini cocok dengan media komik ini misalnya kan, membentuk anak bersikap gotong royong, bersikap saling membantu, bersifat sopan santun misalnya kan. Oke, kita buat media komik ya, media komik atau cerita gambar, anak-anak baca komiknya. Nah, seperti itu. Atau tujuannya anak-anak mengenal tadi ya binatang buas, berarti ini lebih cocok ini dengan apa, menyediakan gambar atau replika. Sekarang replika binatang misalnya yang terbuat dari plastik itu kan banyak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi pertama sesuai dengan tujuan, betul sekali yang dijawab oleh Bu Mariama. Kemudian tepat gunaan. Jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian yang penting dari benda, maka gambar seperti bagan atau slide dapat digunakan. Apabila yang dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut gerak mekanika, maka film atau video lebih tepat. Ya, kita menggambarkan anak, ayo kita bisa menari tarian tradisional. Nah, kita bisa menggunakan video ini, kita putarkan gerakannya, tarik enggang seperti apa, kan. Anak-anak bisa melakukan gerakan sholat, ya kita bisa gunakan media video gerakan sholat yang benar. Juga memperhatikan keadaan siswa. Media akan efektif digunakan apabila tidak tergantung dari benda interindividual antar siswa. Dan juga yang penting adalah ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia peralatan tersebut. Harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa. Nah, ini jadi kita teman-teman bisa menggunakan media secara adaptif, ya, tidak memaksakan diri. Kita sudah membuat media canggih, tetapi misalnya listrik di daerah tertentu hanya nyala malam saja, ya, atau mungkin di sana sulit jaringan, ya kita tidak bisa memaksakan diri, ya, sesuai dengan ketersediaan. Yang di dalam bahasa sekarang itu adaptif di dalam penggunaan media. Walaupun udah ada canggih, tapi kondisi kita tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Biaya juga ini sangat mempengaruhi. Ya, yang canggih-canggih seringkali menggunakan biaya yang tinggi. Ya, sesuai dengan kemampuan ya yang ada di benda-benda di sekitar kita, kita bisa jadikan media yang barangkali teman-teman juga sudah mengenal konsep love part itu ya. Jadi benda-benda yang secara terpisah, kerikil atau apa, kita jadikan media juga bisa ya. Jika akan membuat program media pembelajaran, maka guru melakukan persiapan perencanaan yang teliti. Ya, oleh karena itu perlu diperhatikan. Pertama adalah identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswanya seperti apa. Perumusan tujuan instruksional seperti apa. Perumusan butir-butir materi, mengembangkan alat pengukur keberhasilan, dan menuliskan naskah media. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti di materi ini nanti teman-teman bisa membuat media lebih kompleks lagi. Ya, kalau kemarin medianya berupa media display dalam format PDF.
Nah, nanti berikutnya nanti teman-teman bisa membuat media yang lebih kompleks, yaitu media video ya, audiovisual. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin kita akan coba sedikit teman-teman bisa bersharing ya, sharing berbagi cerita, memaparkan file yang sudah dikirim. Monggo ini ya teman-teman. Oke, monggo Mbak Teresia boleh dipaparkan sebentar tugasnya seperti apa dan bagaimana konsep yang diharapkan, tujuannya itu apa. Monggo. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya menggunakan paparan Pak, dari Canva. Saya ambil tema kebutuhanku dan subtemanya pakaian. Di sini saya menjelaskan tentang beberapa materi kegiatan yang akan dilaksanakan anak-anak selama tema pakaian Pak. Di sini ada materi kegiatannya yang akan saya jelaskan kepada anak-anak, yaitu jenis pakaian, cara merawat pakaian, dan manfaat dari pakaian tersebut. Di sini saya memperkenalkan jenis-jenis pakaian, ada dress, kemeja, seragam, lalu kaos, celana panjang, baju renang, celana pendek, baju tidur, jaket. Lalu saya memperkenalkan manfaat dari pakaian tersebut. Untuk pakaian itu untuk melindungi tubuh dari debu, melindungi tubuh dari hujan, lalu melindungi tubuh dari sinar matahari, serta melindungi tubuh dari dinginnya cuaca malam hari. Lalu materi selanjutnya saya menjelaskan tentang bagaimana cara merawat pakaian tersebut. Di antaranya dicuci, dijemur, disetrika, dan disimpan di lemari. Nah, lalu mengajarkan anak-anak bernyanyi tentang tema pakaian, Pak, dengan lirik lagu ini. Lalu setelah bernyanyi, lalu ada beberapa kegiatan yang akan saya mainkan bersama anak-anak. Yang pertama, ada pilihan kegiatannya, Pak. Jadi ada 3 kegiatan yang bisa anak-anak pilih, karena kurikulum Merdeka kan anak-anak bebas memilih kegiatannya ya Pak ya. Betul. Jadi saya siapkan 3 kegiatan, yaitu menulis kata baju menggunakan warna atau finger painting, lalu mencap gambar baju menggunakan, ada medianya juga saya siapkan, bukan hanya dari pelepah pisang, tapi ada cotton bud, ada batang keladi, sama pelepah pisang. Jadi anak-anak milih medianya sendiri yang mereka mau. Lalu yang ketiga ini pekerjaan kelompok, Pak. Mozaik gambar baju. Jadi ada potongan kertas, ada gulungan kapas warna-warni, gitu Pak. Seperti itu Pak, pemaparan dari saya. Oke, sudah luar biasa sekali ini kepada Mbak Teresia Puji Lestari ya. Kita berikan aplaus nih teman-teman ya. Oke, selanjutnya siapa ini? Sebentar, saya lihat pengirim. Oke, Mbak Eva, monggo Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat PowerPoint ini tentang hewan peliharaan Bapak. Di sini saya perkenalkan untuk anak-anak tentang hewan bebek. Bebek ini Pak. Bebek, ayam, itu kambing, sapi. Itu saya perkenalkan untuk apa? Misalkan kalau ayam Pak menuliskan huruf seperti A, seperti apa? Di situ kami tertekan A, terus Y, A, M, ayam, begitu Bapak. Kalau bebek, misalkan hurufnya dari awal apa? Huruf B. Terus yang kedua E, B, E, K, bebek, gitu Bapak. Terus
saya juga memperkenalkan sama anak-anak hewan yang berkaki dua. Hewan yang berkaki dua itu apa aja? Nah, itu saya contohkan jenisnya ini Pak, hewan ayam dan bebek. Saya gambarkan di situ. Terus hewan yang berkaki empat apa saja? Sapi, kambing. Itu Pak. Nah, sekian dari saya Pak. Gitu. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Kita beri tepuk tangan dan aplaus, luar biasa. Ya, ya dengan Mbak Eva tadi ya. Oke. Selanjutnya Mbak Nurjana nih. Saya membuat metode dengan peta konsep ini, Pak. Mungkin ini untuk paparan untuk pertemuan 1 minggu. Dengan temanya diri sendiri, sub-sub temanya itu yang pertama identitas diri, anggota tubuh, ciri-ciri tubuh, hobi dan minat dan emosi dan ekspresi wajah. Pada subtema identitas diri, anak mampu mengenalkan nama, usia, jenis kelamin, dan alamatnya. Pada subtema anggota tubuh, anak mampu menyebutkan nama anggota tubuh dan fungsi anggota tubuhnya. Pada subtema ciri-ciri tubuh, anak mampu menunjukkan bentuk badan, jenis rambut, warna kulit. Pada subtema emosi dan ekspresi wajah, anak bisa menunjukkan ekspresi senang, sedih, marah, takut, dan kaget. Pada subtema hobi dan minat, anak mampu menggambar, bernyanyi, olahraga, dan bermain. Saya buatnya cuma gini, Pak. Soalnya kemarin saya pikir peta konsep. Jadi gini, saya enggak bikin paparan untuk pembelajaran 1 hari, Pak. Boleh juga. Artinya dengan peta konsep dengan 1 halaman kan nanti bisa bercerita banyak kan? Iya, Pak. Oke, beri plus juga nih buat Mbak Nurjana ini ya. Oke, selanjutnya Mbak Anissa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febriani. Di sini saya membuat infografis, Pak. Tema alam semesta. Ini saya menjelaskan tentang fakta menarik tata surya pada anak. Ini di sini pertama ada Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari dan merupakan planet pertama yang ditemukan menggunakan perhitungan matematika. Selanjutnya ada Uranus. Salah satu planet di tata surya yang berputar miring dengan kutubnya menghadap matahari. Yang ketiga ada Saturnus, yang terkenal dengan cincinnya yang keras dan terdiri dari partikel es, fragmen batu, dan debu. Selanjutnya ada Jupiter, planet terbesar di tata surya yang diameternya lebih dari 11 kali lebih besar dari bumi. Ada Mars, yang dikenal sebagai planet merah karena konsentrasi tinggi oksida besi atau karat di permukaannya. Selanjutnya ada Bumi, salah satu planet yang diketahui memiliki lempeng tektonik aktif yang memainkan peran penting dalam membentuk permukaan planet. Ada Venus, planet yang berotasi ke arah yang berlawanan dengan kebanyakan planet di tata surya kita. Selanjutnya ada Merkurius, planet terdekat dari matahari, tetapi Merkurius bukanlah planet yang terpanas karena memiliki suhu tertinggi adalah atmosfer yang padat. Sini ada gambar matahari, bulan. Untuk kegiatannya saya meminta anak untuk mewarnai gambar tata surya, Pak. Sama kegiatan mengkolase dari kertas origami untuk gambar-gambarnya. Ini saya ada juga perlihatkan gambar matahari, bintang, di tengah-tengah sini ada bulan. Itu aja, Pak. Oke, yes, luar biasa. Beli plus lagi buat Mbak Anissa Febriani ya. Baik, sudah luar biasa karya infografisnya. Selanjutnya masuk yang punya Mbak Mariama saja sekarang. Ya, sudah muncul. Pak. Boleh dilanjutkan.
71 MK PAUD 4408 komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini yang saya rancang Maria Masro Nenggolan, nama saya sendiri. Yang keduanya, materi kegiatan yang saya angkat, yang pertama makanan dan minuman sehat, yang kedua pengertian makanan dan minuman sehat, yang ketiga manfaat makanan dan minuman sehat, yang keempat peralatan makan dan minum, yang kelima tata cara makan dan minum yang baik. Pengertian makanan dan minuman sehat. Makan dan minum sehat adalah makanan dan minuman yang bergizi, bernutrisi yang dapat membuat kita kenyang, sehat, dan berenergi. Manfaat makan dan minum untuk menghilangkan rasa lapar dan haus, untuk menjaga kesehatan tubuh agar tubuh memiliki energi. Di sini saya membuat gambar-gambarnya dari Canva ya Pak. Kandungan makanan dan minuman yang bergizi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air mineral. Jenis-jenis makanan dan minuman yang bergizi, di sini saya ambil gambar 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, yang satunya lagi ditambah dengan susu. Nah, contoh makanan pokok, sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi, ada nasi, selain nasi juga bisa diganti sagu, roti, jagung, atau ubi. Nah, lauk pauk ada sumber makanan yang mengandung protein, mineral, dan lemak. Di sini saya ambil ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe, dan masih banyak lagi yang mengandung protein. Lalu yang selanjutnya sayur mayur, sumber makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Yang saya ambil di sini yang sudah mateng, ada brokoli, kangkung. Nah, di sini saya memberitahukan juga tentang waktu makan. Setiap hari ada 3 kali sehari, yaitu pagi hari atau sarapan, siang, dan malam hari. Peralatan makan dan minum, piring makan, gelas cangkir, mangkok, sendok makan, pisau, dan lap atau tisu. Tata cara makan dan minum baik, mencuci tangan terlebih dahulu, duduk yang rapi, berdoa, makan menggunakan tangan kanan. Terus di sini ada mengajarkan lagu juga Pak, lagu 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekalian juga ditunjukkan kepada anak gambar makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini kegiatan anak berkreasi membuat makanan dari kertas, makanan sehat, dari kertas-kertas nanti dibuat seperti makanan begitu Pak. Nah, lalu kegiatannya selanjutnya melipat kertas origami bentuk gelas. Yang selanjutnya praktek membuat jus Pak, yang kerja samanya. Baik Pak, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Oke, jadi sudah bagus-bagus semua ya, nampaknya karya teman-teman pada hari ini. Oke, sebelum saya akhiri sesi ini, apakah ada pertanyaan? Begini Pak, kemarin kan saya membuka Canva, tapi di dalam gambar-gambar Canva itu banyak yang pro Pak, maksudnya berbayar gitu. Terus saya disarankan sama teman saya untuk mengganti email Canva itu dengan email yang di ID R G. Tapi sudah saya coba Pak, ternyata sudah saya ganti, itu tidak bisa terbuka Pak Canva-nya. Belajar ID-nya kenapa bukanya pakai Chrome atau Mozilla? Usahakan bukanya pakai Google Chrome. Bukanya pakai Google Chrome, jangan pakai Mozilla. Kalau di Mozilla ada beberapa yang tidak terbuka. Tapi belajar ID-nya kan aman aja kan, enggak lupa password atau enggak bermasalah ya belajar ID-nya ya. Kemarin waktu Bapak ajarkan ganti password sudah saya ganti Pak. Tadinya saya lupa passwordnya. Ya. Kalau gitu nanti dicoba lagi, pastikan dengan Chrome. Kalau ada masalahnya seperti apa, nanti coba screenshot kirim ke WA gitu ya. Timbul masalahnya seperti apa, nanti saya berikan solusi. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, dicoba lagi screenshot masalahnya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri sesi ini.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.